Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya, yaitu Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Di sini saya menyampaikan keluh kesah yang terjadi pada saat PPKM jilid 1 sampai jilid 4. Tanda kutip menyampaikan keluh kesah, Pak, ya. Bukan berarti saya ini menghina atau pansos atau mengejek. Saya tidak punya niatan seperti begitu. Makin hari makin lama yang terjadi pada saat PPKM jilid 1 maupun jilid 4, ya toh, itu yang terjadi adalah banyaknya perusahaan-perusahaan atau mal-mal pada sepi semua dan gulung tikar, dan mengakibatkan banyak karyawan-karyawan yang dipecat, pengangguran total banyak sekali. Itu kenapa kalau karyawan-karyawan sampai menyebabkan kehilangan pekerjaan, bisa saja dampaknya, yaitu yang pertama pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan di jalan maupun di mana-mana. Sekarang banyak terjadi, Pak, di negeri kita ini yang kita cintai ini. Banyak pembunuhan dan banyak pemerkosaan, ya kan? Dan saya sebagai masyarakat bawah atau rakyat Indonesia menyampaikan banyak terima kasih kepada Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Binsar Panjaitan yang telah berusaha keras untuk mengentas pandemi tersebut, pandemi yang terjadi di Indonesia ini. Dengan adanya makin lama makin tahun pandemi, mulai jilid 1 sampai jilid 4 itu sudah mulai berkurang, alhamdulillah yirobbil alamin. Dan sekarang menurun di jilid 3. Menurut saya pribadi, ini di sini saya hanya berkeluh kesah, Pak, ya, bukan menghina atau pansos atau apalah. Saya tidak punya maksud tujuan kayak gitu itu. Bahkan menghina pun saya tidak punya maksud tujuan seperti itu. Saya hanya menyampaikan keluh kesah kepada Bapak Jokowi yang terjadi selama PPKM 4. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah seseorang tersebut jika sudah divaksinasi, seseorang tersebut apakah tidak bisa terkena penyakit
corona, padahal yang disuntikkan pada pasien atau masyarakat itu adalah virus yang dilemahkan, yaitu Sinovac. Dengan adanya vaksin tersebut, apakah masyarakat itu tidak dapat terkena lagi virus corona? Ya kan, itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, alangkah baiknya Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu mensubsidi vitamin-vitamin agar masyarakat yang ada di negara Indonesia ini menjadi sehat, ya kan, daripada kita divaksin yang tidak jelas apa itu namanya unsurnya, ya toh. Yang kedua itu. Yang ketiga, saya mohon dengan sangat Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk mencopot apa itu namanya suatu kebijakan yang Bapak terapkan di masyarakat, yaitu berupa barcode yang telah menjadi sebuah administrasi negara, yaitu di kelurahan, di kecamatan, maupun di mal-mal. Tolong Pak, segera dicabut suatu kebijakan atau suatu keputusan yang Bapak terapkan yang ada di masyarakat. Karena dengan adanya barcode tersebut, itu saja sama halnya dengan PPKM jilid 1 sampai jilid 4. PPKM jilid 1 sampai jilid 4 itu pun banyak perusahaan maupun mal-mal yang pada gulung tikar dan tidak ada penghasilan sama sekali. Tidak ada penghasilan sama sekali. Dari mana ia dapat penghasilan kalau tidak ada pemasukan? Nah, kalau tidak ada pemasukan, otomatis pengurangan pegawai. Lah, kalau udah pengurangan pegawai, otomatis larinya ke pemecatan. Pemecatan larinya lagi ke pembunuhan, pemerkosaan. Banyak Pak sekarang yang terjadi di negara kita ini. Banyak terjadi itu, pembunuhan, pemerkosaan. Gara-gara apa? Karena mereka semua kehilangan suatu pekerjaan dan dampak dari corona. Jika untuk mengurangi kerumunan atau kerumunan masyarakat, itu alangkah baiknya Bapak memberikan suatu penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung kepada tiap-tiap kelurahan, masyarakat. Tolong dibatasi jam keluarnya, kita harus boleh keluar jam berapa dan harus di mana, kita tidak boleh kumpul, itu harus dibatasi. Itu yang ke berapa tadi? Yang ketiga kalau tidak salah. Yang keempat adalah tolong
stop kedatangan TKA dari luar negeri, khususnya yang bisa membawa wabah bagi negara Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita mendatangkan para TKA dari luar negeri, contohnya Cina, terus India atau siapalah, itu dapat merugikan masyarakat Indonesia, dan dampaknya ya kayak gini nih, PPKM terus menerus dan masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan mata sumber pencarian. Nah, kalau sudah kehilangan mata sumber pencariannya, siapa yang dirugikan? Pegawai negeri tiap bulan dapat uang, masyarakat kelas bawah seperti pedagang kaki lima nggak dapat penghasilan, Pak. Sehari mau dapat penghasilan digusur sama para para pengawas, disuruh pergi, yang dapat menimbulkan kerumunan. Padahal ia belum memperoleh rezeki. Dan saya mohon Bapak Luhut Binsar Panjaitan tolong tolong dicabut suatu keputusan yang dapat menyusahkan masyarakat, rakyat Indonesia, dan meresahkan rakyat Indonesia, yaitu berupa barcode yang ada di mal dan kecamatan. Kemudian masyarakat itu sebenarnya tidak bisa menghindari kerumunan ini, tidak bisa. Soalnya kerumunan tersebut itu adalah hal yang wajar dan itu dari suatu kebudayaan, ya kan? Tidak bisa kita hindari, Pak. Di mana-mana mesti ada kerumunan. Di mana-mana ada kerumunan. Seandainya jikalau nyuwun sewu Bapak Joko Widodo, jikalau saya punya salah dalam menyampaikan keluh kesah ini, saya mohon maaf. Saya hanyalah masyarakat biasa yang menyampaikan unek-uneknya. Jikalau pertama kali Bapak Presiden Joko Widodo tidak mendatangkan para TKA masuk ke dalam negeri, itu tidak akan terjadi corona. Dan sekarang apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, sudah terlanjur basah. Ya kita hadapi saja. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, mungkin Indonesia akan menjadi lebih baik dan para pemimpin-pemimpinnya semoga menjadi amanah dan adil bijaksana, dan semoga rakyatnya mendapatkan rezeki yang melimpah. Dan satu hal, saya mohon tolong mengertilah jeritan para hati rakyat dan para ulama-ulama yang selama ini sedang kesakitan dampak dari PPKM. Dengarkanlah jeritan-jeritan mereka, Pak. Jikalau kita tidak mendengarkan isi keluhan
eh, masyarakat maupun para ulama, wallahu alam, kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, dan kita semua bakalnya akan meninggal dunia. Kita semua akan meninggal dunia. Entah kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus siap mempersiapkan diri kita dengan baik agar kita supaya layak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita perbuat di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Toh kalau kita berbuat baik akan dibalas kebaikan, kalau kita berbuat kejahatan sebiji kurma pun kita akan dibalas langsung kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita membuat resah lagi masyarakat Indonesia, dan buatlah bahagia masyarakat Indonesia, aman, sejahtera, yang selama ini didamba-dambakan. Apa yang diinginkan rakyat, itulah permintaan dari rakyat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ibaratkan dalam suatu negara ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah ayah dari rakyat kita, dan rakyat itu adalah anak-anak. Jikalau bapaknya itu salah, setidaknya anak itu harus menasihati bapaknya, dan caranya harus baik, ya kan? Pak, caranya bapak salah, begini, jangan sampai terjadi dan jangan sampai terulang kembali. Begitu. Menyampaikannya dengan cara halus, orasinya harus dengan halus, dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang kalian cintai. Dan marilah kita berdoa bersama-sama agar semoga Indonesia ini dijauhkan dari bala suatu musibah yang secara terus-menerus, dan semoga para pemimpinnya menjadi arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang tidak dapat merugikan masyarakat atau masyarakat Indonesia ini. Dan juga semoga masyarakat Indonesia ini aman, sejahtera, rezekinya melimpah, yang kesulitan semoga diberikan keluasaan rezekinya, yang belum punya jodoh semoga diberikan jodohnya, berikan kemudahan. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing untuk kebaikan negeri tercinta kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, guru-guru kami, para pemimpin kami yang telah mengajari kita ilmu dengan baik, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami arif
bijaksana dalam mengambil suatu keputusan agar tidak merugikan para masyarakat dan rakyat Indonesia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah rakyat Indonesia ini, muliakanlah rakyat Indonesia ini, limpahkanlah rizkinya rakyat Indonesia ini, dan jauhkanlah rakyat Indonesia ini dari segala wabah yang terjadi saat ini secara terus-menerus. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah bangsa Indonesia ini yang Engkau cintai. Selamatkanlah para pemimpin-pemimpin kami dari perbuatan yang dolim, ya Allah. Jauhkanlah kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur-Mu, ya Allah. Tambahkanlah umur kami sehingga kami dapat menjalankan ibadah-Mu dengan baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negara ini, ya Allah, dari orang-orang yang ingin merusaknya, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau saya ada perkataan atau tutur kata yang dapat menyinggung Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah masyarakat bawah, mewakili masyarakat bawah. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga yang menonton tayangan ini diberikan rezekinya yang melimpah dan diberikan kemudahan dalam hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Shadaqallahul adzim.